Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Pratiwi. Saya merupakan taruni tingkat 2 Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Pada video kali ini kita akan membahas manajemen kesehatan ikan, yang mana ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu virus, yang kedua bakteri, yang ketiga parasit, dan yang keempat adalah jamur. Mari kita saksikan pada slide berikut ini. Nah, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang patologi. Patologi adalah kerangka dasar penyakit ikan. Patologi merupakan ilmu multidisipliner, yaitu ilmu yang ditunjang oleh beberapa ilmu dasar. Di antaranya adalah anatomi ikan. Anatomi ikan terbagi menjadi dua, yaitu anatomi makro dan anatomi mikro. Selanjutnya yaitu fisiologi ikan. Fisiologi ikan adalah tingkah laku ikan, gejala klinis, dan gambaran darah ikan. Yang ketiga adalah etiologi, yaitu penyebab penyakit ikan, yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan cendawan. Secara identifikasinya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu biotik. Biotik secara serologi, biologi, dan molekuler. Sedangkan secara abiotik yaitu lingkungan, nutrisi, dan neoplasia. Epidemiologi adalah sejarah ikan, mula terjadinya penyakit ikan, serta penyebaran penyakit. Patogenesis adalah perjalanan penyakit, mulai dari masuknya penyakit ke dalam ikan hingga ikan sakit. Nah, pada gambar tersebut terdapat gambar anatomi ikan, di mana kita dapat mengetahui tata letak dari organ-organ ikan tersebut, sehingga kita dapat memahami perjalanan masuknya penyakit hingga terjadinya penyakit dalam tubuh ikan. Selanjutnya yaitu ada diagram Venn. Diagram Venn ini terdiri dari 3 faktor penting, yaitu lingkungan, patogen, dan inang. Di mana jika terdapat ketidakseimbangan di antara ketiga faktor penentu tersebut, maka akan sangat mudah terjangkit oleh penyakit. Penyakit adalah keadaan fisik, morfologi, atau fungsi yang dialami perubahan dari kondisi normal karena beberapa penyebab, dan terbagi atas 2 kelompok, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Nah, di sini kita akan membahas tentang patogen utama yang dapat mengakibatkan kematian hingga kematian massal pada biota yang kita budidayakan. Yang pertama itu virus, kedua bakteri, yang ketiga parasit, dan yang ketiga adalah jamur. Contoh yang kita bisa lihat dari virus yaitu white spot syndrome virus, sedangkan untuk bakteri yaitu Aeromonas spp, sedangkan untuk parasit adalah Lierna sp, dan untuk jamur adalah Asilia. Nah, di sini kita akan membahas tentang virus. Virus adalah organisme mikroskopis yang mana berukuran dari 20-300 nanometer. Untuk pengamatannya sendiri kita harus menggunakan mikroskop elektron. Virus itu tidak mempunyai sel, organel, ataupun sitoplasma. Untuk materinya dia mempunyai salah satunya yaitu antara DNA ataupun RNA, dan bereplikasi hanya pada sel yang hidup. Kita mulai daripada bagian kepalanya. Pada bagian kepala terdapat kapsid. Yang kedua itu terdapat DNA maupun RNA. Selanjutnya yaitu leher. Dan bagian selanjutnya yaitu selubung ekor dan juga seraput ekor. Pada bagian dasar terdapat papan dasar. Dan pada bagian ujungnya seperti berbentuk jarum, itu adalah jarum penusuk yang akan diinfeksikan pada sel hidup maupun inang yang akan diinfeksinya. Virus, reproduksi virus ada 2 macam, yaitu siklus litik dan siklus lesogenit. Yang pertama kita akan membahas tentang siklus litik. Pada siklus litik yang pertama adalah faga menempel pada sel inang dan menginjeksi DNA. Selanjutnya yaitu DNA faga melingkar. Selanjutnya adalah DNA faga yang baru dan protein disintifikasi dan disusun menjadi faga. Selanjutnya adalah sel lisis melepaskan faga. Faga-faga yang baru ini akan menginfeksi sel-sel inang yang baru. Nah, pada siklus selanjutnya yaitu siklus lesogenit. Yang pertama adalah faga menempel pada sel inang dan menginjeksi DNA. Selanjutnya yaitu DNA melingkar pada faga. Selanjutnya bagian ketiga yaitu DNA faga berinteraksi ke dalam kromosom bakteri menjadi profaga. Dan pada berikutnya yaitu bakteri bereplikasi secara normal, menyalin profaga dan mewariskannya pada sel anak. Pada bagian kelima yaitu kadang-kadang profaga keluar dari kromosom bakteri dan menginisiasi siklus litik. Nah, kita akan membahas tentang white spot syndrome virus, yang merupakan salah satu agen virus penyebab infeksi penyakit white spot
gistiaceae pada udang panait. Dan wabah West Spot Syndrome virus pertama ditemukan di Taiwan pada tahun 1992. Sangatlah latal, tingkat morbiditas dan mortalitasnya adalah 100%. Bagian morfologi. Road-spreaded DNA virus double standard, panjang partikel viral envelope 240–380 nanometer dengan diameter antara 70 sampai dengan 159 nanometer. Panjang inti nukleat kapsid yaitu antara 20 sampai 205 nanometer dengan diameter 90 sampai 165 nanometer. Virion berbentuk batang sehingga bentuk elips dengan trilinear envelope dan berukuran besar antara 80 sampai 120 kali 250 sampai 280 nanometer, mempunyai membran envelope lemak sebelah luar biliar. Nukleat kapsid terdiri dari 15 vertical helix. Resistensi terhadap kondisi fisika dan kimia. Bakteri tidak aktif pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit dan 70 derajat Celcius selama 5 menit. Untuk pH sendiri, bakteri tidak aktif pada pH 1 selama 10 menit, pH 3 selama 1 jam, pH 12 selama 10 menit. Pada kondisi bakteri tidak aktif pada 15% NaCl 20 derajat Celcius selama 24 jam. 0,5 gram mililiter radiul osen pada 10 menit. Suhu kamar. Reagen oksidasi dan etileter. Untuk desinfektan sendiri, bakteri tidak aktif pada 100 ppm sodium hipochlorite selama 10 menit dan 10 ppm vodin iodin selama 30 menit, 75 ppm benzoikomit klorid selama 10 menit. Untuk ultraviolet sendiri tidak aktif pada 105 watt sekon selama 60 menit. Surface pada konsentrasi rendah pada sisa air laut selama 5 hari. Inang dan organ target. Inang sendiri ada beberapa contoh, diantaranya adalah Peneus genuinus, Peneus indicus, Peneus monodon, dan Peneus japonicus dan sebagainya. Untuk pembawanya sendiri bisa dibawa dari induknya sendiri, udang liar, kepiting, artemia, dan arthropoda. Sedangkan untuk target organnya yaitu jaringan oktodermal dan mesodermal, yaitu limpit, usus, insan, kulit, dan hepatonkreas. Pola penyebarannya yaitu yang pertama adalah import induk dari negara luar, yang kedua adalah import benur juga dari negara luar, sedangkan yang ketiga adalah import udang beku dari Asia ke Amerika, yang keempat adalah lingkungan ataupun airnya, yang kelima adalah secara vertikal, bukan di dalam sel udang ataupun hanya menempel di dinding telur serta ditentifikasi telur. 6. Secara horizontal, carrier atau udang liar, kepiting, dan lain-lain. Sedangkan untuk airnya yaitu virus tahan 3–4 hari di air. Nah, gejala klinisnya yaitu penurunan nafsu makan secara tepat. Udang tampak lemah dan berenang pada pinggir tambak. Kutil menjadi longgar. Secara prinsip dapat dilihat adanya bintik-bintik putih ataupun white spot berdiameter 0,5 sampai 2 mm, terutama di bagian dalam kerapas karena adanya deposit garam-garam kalsium, garam Ca. Bila sudah parah, bercak putih menyebar sampai ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu karapas mudah lepas, tubuh pucat dan kemerahan. Udang mengalami kematian massal dalam tempo yang singkat yaitu 1 hingga 3 hari. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran sel. Organisme ini termasuk dalam domain Porikariata yang berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Penentuan fenotip bakteri. Fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimia, fisiologi, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya.
Pengertian fenotip mencakup berbagai tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme. Salah satu untuk melihat fenotipnya yaitu secara biokimia pada bakteri. Bakteri gram positif dan gram negatif. Ciri-cirinya yaitu struktur dinding sel pada gram positif memiliki tebal dari 15 sampai 80 nanometer. Sedangkan untuk gram negatif yaitu tipis antara 10 sampai 15 nanometer. Untuk komposisi dinding selnya, gram positif lipid rendah 1 sampai 4%, sedangkan untuk gram negatif lipidnya yaitu 11 sampai 12%. Ciri berikutnya yaitu rentan penisilin. Untuk gram positif lebih rentan, sedangkan untuk gram negatif kurang rentan. Ciri berikutnya yaitu pertumbuhan dihambat warna kristal violet. Untuk gram positif dihambat, sedangkan untuk gram negatif tidak dihambat. Dan ciri berikutnya yaitu persyaratan nutrisi. Untuk gram positif yaitu relatif rumit, sedangkan untuk gram negatif relatif sederhana. Ciri terakhir yaitu resistensi terhadap gangguan fisik. Untuk gram positif sendiri lebih resistensi, dan untuk gram negatif kurang resistensi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri ini bertujuan agar kita bisa membedakan yang mana gram negatif dan yang mana gram positif. Larutan yang dipakai sendiri di sini yaitu terdiri dari kristal violet, yodium, alkohol, dan safranin. Yang pertama yaitu kristal violet. Pada gram positif akan bersel ungu, sedangkan untuk gram negatif akan bersel ungu juga. Yodium. Perbedaan reaksinya adalah kompleks sel ungu dan untuk gram negatif adalah kompleks sel ungu. Pada penggunaan alkohol sendiri, perbedaan reaksi gram positif yaitu dinding sel dihidrasi dalam sel dan selnya berwarna ungu, sedangkan untuk reaksi gram negatif sendiri, lipid berinteraksi, pori mengembang, sel tidak berwarna. Selanjutnya yaitu larutan safranin. Perbedaan interaksi pada gram positif yaitu akan terjadi menjadi warna ungu, sedangkan untuk gram negatif dia akan berubah menjadi warna merah. Jadi di sini kita akan dapat membedakan yang mana gram positif dan yang mana gram negatif. Pada gram positif akan berwarna ungu dan pada gram negatif akan berwarna merah. Untuk struktur bakteri sendiri memiliki bagian-bagian yaitu terdiri dari kapsul, dinding sel, membran sel, materi DNA, pili, nukleoid, sitoplasma, flagel, ribosom, mesosom, dan plasmid. Bakteri yang resistensi terhadap antibiotik adalah bakteri yang tahan terhadap antibiotik ataupun tidak dapat lagi dibunuh menggunakan antibiotik dan memiliki ketahanan tubuh yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya, sehingga ini sangat berbahaya bagi biota yang terinfeksi. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh bakterial. Yang pertama yaitu adalah penyakit fibriosis. Fibriosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio sp, jenis bakteri yang biasanya ditemukan pada budidaya ikan khususnya kerapu. Gejalanya yaitu kehilangan berat badan, berenang di sekitar permukaan air, luka pada permukaan tubuh, dan tubuhnya akan terlihat berwarna gelap. Untuk pencegahannya sendiri yaitu dengan menjaga kualitas air yang baik serta padat tebar yang rendah. Sedangkan untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan perendaman refuran 1 ppm selama 2-3 jam selama 5 hari berturut-turut atau dengan perendaman afrikafin sebanyak 3-10 ppm selama 2 jam. Penyakit bakterial berikutnya pada ikan yaitu streptokokal, yaitu penyakit yang menyerang ikan kerapu, kakap, dan juga ikan nila. Penyebab penyakit ini yaitu disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp. Gejalanya yaitu badannya lemah, mengalami eksotalmia dan hemoragik pada mata kornea, operkulum, dan sekitaran mulut dan anus, yaitu di mana kondisi mata ikan akan keluar dan membengkak keluar hingga dapat pecah dan mengakibatkan kematian. Tetapi di beberapa kasus
Ada beberapa ikan yang bertahan walaupun matanya sudah pecah. Untuk pencegahannya sendiri yaitu manajemen kualitas air yang baik. Sebaiknya tidak membuang sisa pakan ruca ke perairan ikan yang dipelihara di karamba. Penggunaan antibiotik adalah alternatif terakhir. Kita akan membahas tentang parasit. Parasit adalah organisme yang hidup dan memperoleh makanannya dari host ataupun inang yang ditumpanginya. Parasit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu parasit protozoid dan parasit non-protozoid. Parasit protozoid yaitu protozoa, organisme eukariotik, uniseluler, dan beberapa spesies membentuk koloni. Protozoa dapat dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara antara inang. Sedangkan untuk contoh parasit non-protozoid adalah Argolus. Ada beberapa jenis parasit yaitu Copepoda, Protozoa bersillata, Dinoflagellata, dan Protozoa spora dan sebagainya. Nah, infeksi parasit sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ektoparasit protozoid, contohnya adalah Dinoflagellata, sedangkan untuk endoparasit protozoid yaitu Hexamita sp atau Emiria sp. Untuk non-parasitoid yaitu adalah Cestopoda atau yang dikenal sebagai cacing pita. Untuk inangnya sendiri, dari beberapa kasus ataupun jenis parasit, dia menginfeksi pada inang yaitu kulit, sirip, rongga perut. Tetapi yang lebih sering dijadikan inang di sini yaitu kulit dan insang. Untuk kontrol infeksi protozoid dan non-protozoid sendiri ada beberapa cara, diantaranya adalah melasi green sebanyak 0,05 sampai 0,10 mg per liter ataupun dengan menggunakan formalin sebanyak 250 mg per liter selama 30 menit sampai 1 jam. Dengan cara terakhir yaitu dicabut langsung dengan pinset pada luka dan diusapkan betadine. Nah, pada slide terakhir ini kita akan membahas tentang jamur, terkhususnya yaitu jamur Saprolegnia yang biasa juga disebut water mold atau jamur kapas karena bentuknya memang menyerupai kapas yang menempel pada tubuh ikan. Bisa juga disebut sebagai jamur air dingin karena biasanya menyerang ikan pada saat cuaca lagi dingin. Saprolegnia ataupun SAP adalah jamur air tawar dan payau yang hidup di lingkungan air tawar dan air payau dan memerlukan air untuk tumbuh dan bereproduksi. Saprolegnia juga digambarkan sebagai mold. SAP bergenus jamur dengan perbedaan bahwa menjadi mold adalah masa jamurnya. Habitat dan reproduksi. Untuk habitat dan reproduksi Saprolegnia seperti jamur yang hidup di air lainnya, bisa berupa saprotop ataupun berbentuk nekrotop. Saprolegnia diistilahkan jamur air karena menyebar di air dingin, namun ia bisa hidup secara baik di air dengan suhu 3-31 derajat Celcius. Pertumbuhan optimumnya pada suhu 15-30 derajat Celcius. Karakteristik infeksi, gejala klinisnya dapat dilihat adanya benang-benang halus yang menyerupai kapas yang menempel pada telur maupun luka pada eksternal ikan. Gejala tersebut dapat digunakan sebagai presumptif diagnosa. Untuk diagnosa definitif dilakukan secara laboratorium. Saprolegnesis ditandai dengan munculnya benda seperti kapas berwarna putih, terkadang kombinasi keabuan dan kecoklatan pada kulit, sirip, insang, mata, dan telur ikan. Pencegahan dan pengobatan. Untuk pencegahannya sendiri yaitu dengan menciptakan lingkungan yang bebas stres, aktif mengurangi bahan-bahan organik di dalam kolam, membuang ikan yang sudah mati maupun hampir mati serta sisa pakan, penanganan air secara baik agar menjaga kualitas air. Untuk pengobatannya sendiri yaitu memberantas dapat dilakukan dengan menaikkan suhu air dan mengganti dengan air segar, serta dengan perendaman metilin blue 3-5 ppm selama 60 menit atau lebih. Nah, sekian video dari saya. Apabila dalam pembahasan saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf, tetapi saya sangat berharap bahwa video ini sangat berguna untuk kita semua. Manajemen kesehatan ikan aja aku peduliin, apalagi orang tua kamu. Iya, kamu. Jangan lupa stay at home.